Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Fadila dan kelas ini dengan ini 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips dari kata tulis kecerdasan buatan yang dimana kami disuruh untuk membuat sebuah video yang membahas dari sebuah aplikasi. Nah, di sini saya memilih sebuah aplikasi yang terkait aplikasi dari untuk disiplin kecerdasan. Nah, tanpa pertama langsung kita mulai. Nah, yang pertama yaitu sejarah dari Google Assistant. Nah, Google Assistant ini mulai dibuat pada bulan 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpustakaan digital. Nah, dari pembicaraan yang dilakukan secara Google Home, setelah periode eksklusif pada ponsel pintar, Pixel, dan Pixel. Lalu mulai diluncurkan lagi pada perangkat Android pada bulan Februari 2017. Dan termasuk ponsel pintar pihak ketiga dari Android Wear dan dirilis sebagai aplikasi yang berdiri sendiri pada sistem iOS pada bulan Mei. Nah, di samping itu pengembangan perangkat lunak pada bulan Oktober 2017, Apple Google telah memperluas untuk mendukung berbagai macam perangkat termasuk mobil dan laptop. Nah, sistem Google adalah evolusi fitur Android yang dikenal sebagai Google Home yang memberi informasi tanpa bertanya. Google Assistant ini diluncurkan pada bulan Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpecahan cerdas Google Allah. Dan tidak lama setelah itu, Google Assistant tidak hanya tersedia di Impact Pixel untuk sementara waktu, tetapi sekarang gratis untuk diunduh bagi siapapun yang menggunakan Android Lollipop atau yang lebih tinggi. Selain dukungan Android Wear, ada aplikasi Google Assistant untuk iOS dan juga speaker pintar Google Home yang didukung oleh asisten juga. Apa sih itu Google Assistant? Jadi Google Assistant itu adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh Google yang diluncurkan pada tahun 2016. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan berbagai tugas dengan menggunakan perintah suara atau jadi Google Assistant ini tersedia dari berbagai platform yang ada. Yang pertama itu ada di smartphone, juga ada di perangkat pintar rumah, ada juga di laptop atau desktop, dan juga perangkat smart. Apa sih fitur-fitur utama dari Google Assistant ini? Nah, yang pertama itu Google Assistant ini bisa menjadi pengingat jadwal. Jadi Google Assistant ini dapat mengatur pengingat berdasarkan waktu atau lokasi. Contohnya, jika kita ingin menginginkan pengingat ketika kita dalam suatu tempat, nah, kita bisa berkata, buat pengingat buat saya di kantor. Buat pengingat saat saya tiba di kantor. Jadi Google Phone ini akan mengingatkan kita ketika kita sudah sampai di kantor. Kemudian juga ada fitur yang kedua yaitu smartphone. Jadi Google Assistant ini memungkinkan kontrol tanpa sentuh untuk perangkat pintar yang kontekstual. Jadi kita bisa mengatur suasana hanya dengan suara. Jadi seperti kita mengatakan atur suhu AC menjadi 22 derajat. Jadi Google Assistant akan mengarahkan smartphone ini untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, selanjutnya itu ada pencarian. Di sini Google Assistant juga bisa kita minta untuk mencari informasi dari pertanyaan sederhana hingga berita terkini. Jadi misalnya kita ingin mencari tahu apa sih berita terbaru tentang teknologi atau siapa presiden saat ini. Nah, itu Google akan memberitahu kita. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu bisa mengirim pesan ataupun telepon. Jadi Google Assistant ini dapat melakukan tugas komunikasi seperti mengirim pesan, mengirim orang. Kita hanya cukup mengatakan hubungi Andi. Kita hanya sebutkan nama kontak yang ada di hati kita, lalu
Google Assistant akan mengirimkan pesan tersebut atau kirim pesan ke Sarah. Nah, dengan teks seperti ini, dia akan mengirimkan pesan tersebut. Kemudian ada fitur untuk berita dan hiburan. Jadi, Google ini bisa kita pakai untuk membacakan berita terbaru. Selain kita diberikan informasi, mereka juga bisa membacakan. Jadi, bacakan berita terbaru atau memutar lagu dari berbagai frekuensi. Contohnya, putar lagu pop terbaru atau berikan saya ringkasan berita hari. Ini ada solusinya Einstein juga. Yang pertama itu antar muka yang sudah mengalami intuitif membuat juga Einstein mudah diakses oleh semua orang, termasuk orang yang sudah terbuat dengan. Nah, kemudian juga Einstein ini terintegrasi dengan aplikasi dengan yang lain seperti Google Calendar, Spotify, dan sistem software. Jadi hal ini memungkinkan kita untuk selagi pengguna kehidupan dengan tahu. Kemudian yang ketiga itu eh, sistem sistem dari algoritma pembelajaran ini, Google Assistant terus belajar dari interaksi pengguna. Ini berarti semakin sering kita menggunakan jawab responnya alat preferensi dan feedback. Nah, kemudian tadi itu kelebihan, sekarang itu kekurangan dari juga. Apa sih kekurangan dari Google? Kekurangannya itu penggunaan aksen suara mengundang kekhawatiran terhadap privasi kita, sama terkait data bukan sampai sebagai pengguna kita perlu memenuhi kebutuhan privasi dan data mereka di dunia. Kemudian kekurangan yang kedua itu jelas juga sangat bergantung pada internet. Jadi bila kita tidak memiliki internet maka eh, aksesnya tidak bisa digunakan. Banyak fungsi yang tidak dapat digunakan sehingga membatalkan. Nah, yang ketiga itu kekurangannya meskipun Google Assistant ini telah banyak terkadang ada juga kesulitan dalam memahami dialek tertentu yang dapat mengganggu pemahaman kita. Nah, nanti kita lihat penerapan dari Google ini yang di sini gambar yang pertama itu penerapan Google Assistant untuk mengontrol pompa air. Jadi kita hanya memberikan di sini memberikan teks bahwa tolong dinyalakan pompa airnya, maka Google Assistant akan menyalakan pompa air tersebut. Dia sudah mengontrol pompa air tersebut. Kemudian yang kedua itu gambar menggunakan Google Assistant untuk mengontrol lampu. Jadi dengan eh, memberikan suara dari kepada Google Assistant, maka Google Assistant ini akan memberikan eh, mendengarkan instruksi kita dan memberikan eh, dan menyalakan lampu tersebut. Kemudian yang ketiga itu penerapan Google Assistant untuk mengontrol kunci. Jadi jadi Google Assistant ini akan mengunci jika kita memberikan instruksi terhadap mereka. Nah, terakhir itu kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan, US ini adalah alat yang bermanfaat dalam membantu aktivitas sehari-hari. Jadwal, kemudian mengetahui cinta, juga aspek ini sangat menawarkan kemudahan yang luar biasa. Jadi meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti privacy dan banyaknya internet, tapi potensi dan kelebihan peluang ini menjadikannya salah satu aplikasi asisten virtual. Nah, itu saya dari saya. Kurang lebihnya menunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.